Ini Rian ini tidak takut hilang ini. Ya, jadi yang paling ramai itu konten kritik tentang Bu Mega pada saat itu. Wah, itu kaget sih, Kak. Tapi enggak dapat DM. Ada yang DM sih. 3, 2, 1, action. Selamat datang Rian. Siapa nama panjangnya, Kak? Rian Fahardi, Kak. Oh iya, apa kabar Fer? Sorry. Baru awal-awal ya. Alhamdulillah. Ya. Sudah sampai di kampung halaman. Kemarin sih karena ngambil libur, Kak, terus balik ke Baru, terus baru sih sebenarnya di Makassar. Jadi kayak menghabiskan waktu sih di kampung halaman kemarin, ya. Kampung halaman. Tapi ini ngomong-ngomong kan beberapa orang awalnya Rian ini tiba-tiba melejit lah, exposure-nya tiba-tiba naik sekali. Banyak kira dari Bekasi, dari Jakarta, dari Tanah Jawa lah. Ternyata aslinya dari Sulawesi Selatan, dari Baru ya. Sulawesi Selatan ya, Kabupaten Baru. Tapi pernah beraktivitas di Makassar? Beraktivitas paling sih kalau beli-beli baju sih biasanya. Beli-beli baju kalau mau lebaran karena biasa orang ke Makassar. Paling sih tidak terlalu banyak aktivitas bagaimana, tapi kemarin memang sebelum kan saya sekolah di Baru juga. Jadi kayak paling kalau ke Makassar ya cuma sekedar jalan-jalan saja. Jadi kayak orang kampung ke kota begitu biasa, Kak. Oh iya. Sebelum kita cerita-cerita bagaimana momentumnya Rian sampai di titik ini sekarang. Siap. Saya tidak perlu perkenalkan lebih jauh, sudah teman-teman penontonku ini, hai para mahasiswa yang mau berdaya. Rian, kita mau cerita dulu masa-masa kecilnya dulu. Dari SD di mana? Saya SD di SD Impres Lisu. Lisu Ya, namanya. itu daerah Lisu, tepatnya di pokoknya daerah Kecamatan Tanetiri aja, Kak. Tapi itu daerah sekali atau? Lumayan, jadi kayak di sana tuh sawah, kiri kanan lah rumah saya sawah, terus dekat-dekat gunung juga, jadi kayak lebih banyak kalau orang bilang sekarang tuh di sana mungkin setiap hari healing sih, Kak. Setiap hari healing karena suasananya sejuk, kemudian daerah-daerah situ juga ya saya SD gitu. Jadi lumayan sih jarak sekolah dari rumah, dari awal kayak bisa jalan-jalan kaki, terus belum ada ini. Jadi kayak begitu sih, Kak. SMP saya di daerah Tanetiri Lau, namanya SMP Salokmoni. Itu Salokmoni. Negeri. Nggak ada nomornya itu biasa SMP negeri berapa? Negeri 3 sih terakhir saya sekolah itu, data kalau berubah sekarang. Jadi itu sekolah, Kak, sekolah asrama. Oh, bagaimana kayak asrama. Santri Kak begitu? Karena Baru itu terkenal kan Mangkoso, sana. Cuma saya lebih semi-semi santri. Semi-semi santri karena kita itu pulang setiap hari Sabtu, terus balik lagi hari Minggu sore atau malam. Tapi kadang saya datang Senin pagi karena kenapa? Rindu sama orang tua. Tidak ada asramanya juga di sana? Iya, ada asramanya. Jadi kayak di sana dibiayai juga, kayak kita kayak membayar, terus dalam artian ya untuk konsumsi, untuk apa, jadi kayak hampir sama sih sebenarnya. SMA masih di Baru lagi? SMA Baru, asrama juga di Lajulo, SMA Negeri 6 Baru. Dia kayak santri semi-santri di sana. Memang di Baru itu kayak memang kota santri juga di sana ya? Ya bisa dibilang kayak gitu sih. Tapi belajar dari pas sekolah itu di sana banyak sekali pelajaran untuk terutama yang namanya kemandirian. Bagaimana kita di situ harus bisa beradaptasi dengan orang-orang, misalnya yang mungkin kayak kebanyakan orang sudah nyaman ketika SMA, kayak bisa pulang balik makan masakan orang tua. Di sana kita kan makan masakan ibu-ibu pantry, tapi enak sih. Ibu pantry itu kayak yang jaga-jaga makanan begitu, yang kayak di dapur. Jadi pulang memang bermalam di situ. Iya, memang tapi bermalam. Sekali seminggu bisa pulang. Sekali seminggu. Jadi ada jadwal memang yang harus kayak kita balik, terus minggunya balik lagi. Kalau misalnya setelah kan orang sekolah SMA itu siang lah sudah selesai. Apa aktivitas setelahnya itu? Jadi di sana kayak banyak sih, Kak. Jadi di sana memang kayak dikumpulkan ada beberapa ekskul yang memang yang fokusnya anak-anak sekolah pada umumnya lah, apalagi pas SMA. Tapi saya itu dulu orangnya bisa dibilang pendiam. Pendiam sekali. Bisa dikategorikan SMA. Introvert ya? Ya, bisa dibilang kayak introvert. Jadi yang pertama kayak ndak terlalu menonjol lah di sekolah, orang yang kayak ndak kelihatan bakatnya di awal tuh sama sekali bisa apa. Mungkin
lebih ketinggalan lah dibandingkan teman-teman yang kayak ranking 1, terus kayak juara olimpiade, terus punya prestasi olahraga, akademik apapun itu. Saya itu dulu di sekolah kayak tidak terlalu punya itu. Biasa saja. Jadi tidak ada kayak ranking 1, ranking 2. Rankingmu paling tertinggi ranking berapa? Kayaknya mentok-mentok 10 besar itu kayak kebanggaan sekali Mika. Kalau masuk 10 oke. Iya, masuk 10 besar itu kayak mungkin bisa potong-potong sapi orang tua di rumah. Tapi yang bisa kupelajari sih sebenarnya yang hari ini saya dapatkan ternyata kita di awal tuh yang tidak punya potensi di sekolah itu jangan terlalu khawatir di awal. Meskipun saya dulu khawatir kayak pasti sekarang penonton ataupun kita di sini selalu khawatir bilang, ini jadi masa apa depanku nih nanti? Nih bagaimana sih sebenarnya. Pun hari ini bisa ngobrol sama kita, kemudian ketemu banyak tokoh-tokoh besar kayak Mbak Najwa Shihab, Pak Erick Thohir kemarin bisa satu panggung sama mereka. Itu dalam artian tidak pernah saya pikirkan sama sekali. Sama mungkin dulu kita nganggap, saya sih bisanya apa sih? Orang-orang kok kayak kelihatan pintar semua. Dan disitulah saya belajar bahwa jangan sampai kayak kita meng-underestimate diri kita tuh di awal kita sekolah malah membuat kita kayak tidak mau berusaha lebih keras. Malah menurutku kita yang ndak punya apa-apa, ndak punya potensi di awal itu malah harusnya itu jadi privilege Kak bagi kita. Kenapa? Itu bisa dibilang hak khusus yang mungkin orang-orang tuh ndak punya. Mungkin bagi orang lain tuh privilege-nya dia punya keturunan, punya jabatan yang inilah, mentereng lah. Kemudian punya keluarga yang kaya, itu memang privilege. Tapi bagi saya yang tadi tuh ndak punya apa-apa, malah privilege-ku kulihat adalah ya ndak punya apa-apa. Itu privilege-nya. Itu privilege-nya karena dari situ kita bisa berusaha, kita bisa berjuang lebih keras dibandingkan yang sebelumnya. Artinya masih ada ruang, masih ada ruang yang itu bisa pantik semangatnya untuk terus kayak membuktikan bahwa ternyata bisa tonji. Kita ndak punya jabatan yang tinggi, kita mungkin ndak punya prestasi di awal, tapi kalau kita mau berusaha lebih keras, saya pikir ada jalannya. Dan akhirnya terbuka jalanku ke Jakarta, mencoba merantau yang tadi tidak punya potensi di situ, tapi kayak punya kemauan untuk merasa, wah tidak bisa Kak, begini terus. Ada maksudnya waktu SMA ada perasaan bahwa, apalagi ragu bilang, jadi ini istilahnya orang di sini kan, jadi orang Kak, jadi orang Kak ini Kak, bisa aja membanggakan orang tuh. Mulai ragu juga kayak pada saat itu juga, ada juga keraguan. Pasti. Atau berkecamuk yang teragu, tapi ada juga dalam hati berkata bahwa, bisa ini, bisa. Awalnya sih begitu Kak, kayak pasti keraguan itu ada, namanya juga manusia, kayak kita punya rasa ketakutan itu sendiri di dalam diri kita. Tapi yang saya pikirkan itu dulu adalah pasti. Kalau misalnya saya tetap begini saja, misalnya di daerah, ketika melihat sekeliling, anggaplah kebanyakan orang di daerah, mungkin kuliah di daerah, kemudian habis itu standar. Kalau orang tua aku tuh standar suksesnya jadi PNS lah. Habis itu jadi PNS jadi apa begitu. Pikiranku pas sekolah sebenarnya sudah sampai situ Kak. PNS, titik. Habis ke PNS apa begitu. Dan dari situ kupikir mungkin kalau saya keluar di di luar tempat asalku, mungkin ada sesuatu yang mungkin di luar dugaanku. Apa yang membuatmu untuk mau tembak Jakarta bukan Makassar? Awalnya sih ku tembak Makassar Kak, cuma enggak keterima Kak. coba keterima di Makassar, mungkin hari ini saya di Makassar. Sempat. Di mana? Di Unhas nih nolak saya nih. Tapi ya mungkin di jalan di situ jalannya. Tapi ya saya pikir ya mungkin Tuhan juga kayak kita enggak bisa sebenarnya singkirkan juga yang namanya takdir sih Kak. Takdir jalan sampai sini, tapi ternyata takdir itu linear sehingga mungkin terakumulasi dengan perjuangan-perjuangan atau semangat tadi awal. Jadi itu pikiranku untuk bergerak saja, misalnya tidak mungkin orang hari ini sibuk untuk kayak keluar dari zona nyamannya. Tapi kalau saya sendiri bagaimana caranya zona nyamanku itu malah bukan keluar, karena kayak kita ngapain begitu capek-capek cari zona nyaman terus keluar dari zona nyaman. Malah pikiranku bagaimana sebenarnya saya bisa nyaman di satu tempat itu kemudian meluaskan lingkup zona nyamannya lagi sehingga bisa ngebagi nyamannya itu. Nah, saya nyamannya di Jakarta ternyata di sana saya pikir memang kalau orang bilang tuh Jakarta Kak menawarkan mimpi dan ilusi. Jadi kenapa? kayak kontradiktif ini. Iya, karena yang pertama kayak banyak sekali tuh orang bilang ke Jakarta kok kalau mau sukses. Enggak, susah sekali di sana. Bisa dibilang kayak mungkin Jakarta itu kenapa mungkin banyak orang perantau yang di sana besar, banyak perantau yang saya pikir
luar biasa di sana bisa berhasil, tapi banyak juga orang yang gagal nih. Banyak juga. Jadi yang paling penting tuh bagaimana kayak kita bisa adaptasi sih di sana dan tanpa kayak melupakan karakter kita sebagai orang Bugis, orang Sulawesi, dan itu sih selalu yang kutanamkan. Apa nilai-nilai yang apalagi teman-teman ini suatu perantau yang masih baru misalnya mau keluar di sana keluar Sulawesi lah untuk kuliah, apa nilai-nilai dari tanah Sulawesi yang mau bawa ke sana? Yang pertama sih selalu Kak, rata-rata tuh di tempatku terutama orang Sulawesi, orang Bugis pasti dia jadi orang di sana. Beberapa kayak ketua, ada beberapa punya posisi-posisi strategis lah. Karena mungkin kita punya karakter yang memang paling mencolok lah. Paling mencolok dengan kayak mungkin orang ngelihat kayak kita gampang marah, tapi itu kayak ketegasan tak, kayak misalnya pembawaan tak yang mungkin dari kecil itu sudah kayak belajar dari situ. Dan saya pikir yang paling saya rasa budaya yang mungkin bisa buat saya bertahan di sana itu betul-betul yang pertama, kita tuh kalau ngumpul bareng Sulawesi kayak saling dorong kayak begitu. Saling support, apalagi nama ininya kayak Sipaka Lebih Sipaka Inga. Jadi kayak saling mendukung. Kebetulan di sana lingkungan juga bareng-bareng orang Sulawesi juga Kak. Jadi kayak saling support. Ketika misalnya ada masalah kita punya tempat untuk cerita, bukan kayak ditanggung sendiri kayak misalnya istilahnya grow up bareng lah. Jadi kayak tumbuh bareng. Sampai pun hari ini saya pun dibantu sama teman-temanku juga yang kuliah di sana. Yang sampai hari ini saya bilang teman kemudian lingkungan itu paling berpengaruh ketika misalnya kita melakukan sebuah perjalanan dalam artian kayak kita berjuang apapun bentuknya. Teman itu harus saya pikir penting kayak kita memilih, kita bagaimana betul-betul saling memaksimalkan di situ. Dan betul dari teman-teman Sulawesi kemudian kayak kita punya prinsip juga ternyata itu bisa ngebawa kemana-mana. Jadi kayak hari ini saya rasa sekali tuh dampaknya kayak kita punya lingkungan yang saling support lah dan saling mengingatkan itu tadi Sipaka Lebih dan Sipaka Inga. Nah waktu sampai tiba di Jakarta pertama menginjakkan kaki di sana, siapa paling pertama dicari? Pertama dicari itu siapa ya? Sebenarnya sebelumnya itu memang pertama dicari ya lingkungan Sulawesi itu sendiri Kak. Itu dulu dicari. Itu dulu dicari. Tapi saya tidak menutup diri kayak untuk tidak terlalu dekat dengan orang-orang di sana, misalnya orang Jakarta, orang Jawa, malah saya memang sengaja kayak mau Kak satu kos dengan mereka sehingga bisa Kak cepat beradaptasi, mulai dari bahasa, mulai dari bagaimana mereka sehari-harinya. Jadi saya dulu tuh ngekos sama mereka orang-orang Sunda, orang-orang Jawa. Jadi kayak kita punya bisa dibilang perbedaannya masing-masing lah dari situ, kayak mulai bagaimana mereka. Jadi kayak cepat beradaptasi, dan itu Jakarta menawarkan itu. Ada banyak sekali kita bisa belajar di sana. Jadi saya pikir ya teman-teman kalau memang mau belajar ya silakan ke Jakarta. Tapi ya tidak ada jaminan untuk sukses sih. Tergantung orang diri dan punya kemauan yang tinggi sih. Karena lagi-lagi yang kita punya ya sebenarnya tekad itu sendiri Kak. Jadi kayak tekad dan mau beradaptasi. Karena menurutku di era sekarang itu pun berapa kali dijelaskan sama Charles Darwin. Jadi dia bilang survival of the fittest katanya Charles Darwin. Jadi orang yang bisa bertahan, orang yang bisa survive itu ya bukan orang yang pintar, bukan orang yang kuat, bukan orang yang cerdas, tapi ya orang yang mampu beradaptasi. Jadi itu sebenarnya saya pikir yang harus dipegang teguh di era hari ini. Mampu beradaptasi. Adaptif. Nah sekarang kuliah di mana? Di UIN Jakarta. UIN Jakarta ya. Sudah selesai sekarang? Ya sudah selesai Kak. Nah ini mau ditanya lagi proses membuat masuk di tahap ngobrolin momentumnya, apalagi konten-kontennya Rian viral-viral di TikTok. Nah itu berawal konten pertama kali yang paling mengingat buat konten apa? Ikut tren Kak. Paling pertama sekali. Ya, maksudnya waktu pertama bilang kan, nggak tahu ya kalau generasi waktu kami nih generasi. Ya. Kan presiden Gen Z tuh. Saya kan presiden Kampung Merdeka, jadi kita ngobrol antar cocok lah. Jadi pertanyaannya kan waktu kami ini di generasi milenial, ketika pertama kali itu kan kayak apa sih ini aplikasi apa nih begitu ya. Apakah pada saat di zamanmu itu kau juga menganggap itu aplikasi sudah memang aplikasi joget-joget atau memang bilang bagus ini
Awalnya sih sempat merasa begitu Kak, karena dulu tuh bisa dibilang saya agak-agak idealis sedikit lah orangnya. Kayak ini dulu kan nih aplikasi apa sih dulu tuh kayak begitu, kayak ngerasa kayak isinya juga kayak joget-joget gitu, terus kayak apalah segala macam. Iya, non faedah lah. Tapi sekarang betul-betul bergeser gitu. Dan dari situ kayak awal-awalnya pun ikut tren Ji. Karena kalau kita misalnya lihat beberapa data tuh nyebut kayak anak muda sekarang tuh Gen Z terutama dia paling suka mengekspresikan dirinya. Mengekspresikan dirinya ya melalui sosmed, melalui apapun itulah. Jadi kayak awalnya pun kayak konten-konten kayak di tengah-tengah kesibukan atau pekerjaan pasti kayak dibuat konten. Itu konten awalku. Yang kayak nonton pun kayak masih biasa, kalau misalnya tidak punya followers tuh kayak puluhan orang, jadi kayak begitu. Masih apa lagi diary apa diary in my life bukan? Iya, begitu. Kayak begitulah kayak keseharian saja dulu. Kayak vlog-vlog kecil kayak begitu, terus ikut tren dan disitulah baru agak naik. Nah makanya nih kalau banyak yang bilang nggak usah ikut-ikut tren segala macam. Nah kalau saya pikir harus ikut tren. Kenapa? Karena ya kalau kita ndak ikut tren berarti kita menutup diri dari perkembangan itu sendiri. Tapi yang masalah adalah jangan sampai kita ikut tren baru kemakan dengan tren. Kemakan dengan tren dalam artian ya hari ini Kak mental orang tuh saya pikir viralitas. Kita mau cepat-cepat viral. Betul. Saya pun kayak begitu dan enggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah adalah kalau mental viralitas, mental ikut tren ini kita jadi budak di situlah. Dalam artian ya ketika viral kemudian kita rela mau lakukan apa saja itu kan yang bahaya. Sama pun dengan tren, kalau kita melakukan sesuatu atau semaunya demi tren itu sendiri itu kan bahaya. Tapi kalau kita manfaatkan tren, manfaatkan arus ini dengan baik kemudian menciptakan sesuatu yang baik, saya pikir itu akan jauh lebih faedah. Jadi artinya enggak mau terbawa arus tapi ada bikin setir di atas arus ini. Betul sekali. Kalau katanya Sunan Kalijaga tuh ananging orakeli, dalam artian mengalir tapi tidak tenggelam. Mengalir itu tapi tidak dahsyat sekali maknanya tuh Kak. Jadi kita mengalir tapi jangan sampai tenggelam. Itu prinsip yang dipegang sekarang. Prinsip yang kupegang sih, kayak bagaimanapun kita boleh mengalir kemanapun, dibawa kemanapun, tapi jangan sampai tenggelam. Tidak tenggelam dengan pasti kita harus punya prinsip. Kita harus punya karakter yang jangan sampai mungkin ya itu yang buat kita jatuh. Nah itu yang harus dipegang teguh, karakter sih yang paling penting. Karakternya penting. Nah, narasi yang paling pertama yang maksudnya tiba-tiba punya banyak respon itu yang mana? Tentang apa? Paling banyak respon tuh pasti tentang ini. Ferdi. Bukan Ferdi Sambo sih Kak, tentang ini bos ini. Apa itu? Warna mic, bos-bos yang warna mic. Warna mic. Oh iya. Biasa ibu-ibu itu. Bahkan juga banyak saya lihat yang Stitch juga videonya bahwa ini Rian ini tidak takut hilang ini. Ya, jadi yang paling ramai itu konten kritik tentang Bu Mega pada saat itu. Wah itu kaget sih Kak. Tapi enggak dapat DM. Ada yang DM sih. Teror? Ada beberapa yang DM. Bukan teror sih, lebih ke iseng-iseng sih. Oh dia iseng. Tapi karena kalau kuanggap teror itu sesuatu yang membahayakan dan alhamdulillah enggak sih. Sampai hari ini enggak ada Ji, alhamdulillah enggak ada. Tapi kebanyakan yang anonim sih, kayak yang enggak tahu siapa tiba-tiba kayak paling bahasanya tuh apa dia bilang gitu biasa? Sinisme yang lebih kayak ngapain sih bahas-bahas kayak gini, paling kayak begitu aja. Mending ngurus hidup sendiri atau kayak gitu. Oh bukan kayak bentuk ancaman bilang hey misalnya take down videomu. Enggak. Karena memang yang kubawakan itu kan validitas datanya tuh kuperhatikan sekali Kak. Karena kupikir yang kupegang juga kekuatan kontenku itu ya ada di validitas datanya. Kemudian bagaimana risetnya, bagaimana itu dibawakan, apakah mungkin menyinggung atau menyerempet pihak-pihak lain, dan ternyata enggak aja, karena yang kubawakan ya cuplikan beberapa berita, informasi yang betul-betul fakta dan ya faktual. Maksudnya kita enggak bawa berita bohong, fake news atau kebohongan-kebohongan lain. Tapi maksudnya enggak apalagi enggak ada ketakutan bahwa suatu saat nanti saya siap kalau dikriminalisasi ini nanti. Oke. Ketakutan pasti ada, tapi yang paling penting gimana kita itu mempersiapkan itu semua. Sudah siap akan jawab ini ceritanya. Makanya tadi ketika dia mau nyerang itu kita punya datanya, kita punya faktanya. Jadi kalau dia mau bawa delik itu ya sebenarnya harus dipersiapkan di awal, karena bagiku tuh Kak, berani bersuara itu bagus, tapi berani bertanggung jawab itu jauh lebih bagus. Jadi pikiran awalnya tuh kita siap tidak bertanggung jawab baru berani bersuara. Jadi proses membuat kontennya ini apalagi dia
apalagi kamu memang membuat riset, lihat fakta, data, semua pun konten melakukan itu atau asal aja. Ya pasti, karena pas kuliah tuh yang kubilang tadi di awal tuh enggak punya potensi, dan kuliah sibuk cari kemana-mana, saya magang, saya coba freelance, bahkan sempat jadi editor video, pernah jadi editor video, videographer juga. Jadi sempat saya coba semua. Jadi yang dalam media itu sendirilah. Kayak belajar nulis, kayak ada beberapa tulisan juga. Jadi dari situ saya coba semua, kemudian sampai hari ini pun itu ternyata terakumulasi jadi sebuah konten yang hari ini saya buat. Jadi dari dulu memang kayak belajar dari situ. Jadi sekarang maksudnya teman-teman jangan lihat ini kayak puncak gunung es ini ya. Maksudnya lihat kayak sudah ada di atas permukaan laut, tapi lupa berdarah-berdarahnya nih di bawah. Banyak kegagalan-kegagalannya di bawah. Setuju. Dari jurusan ya? Komunikasi. Oh, memang dari situ memang. Iya, dari situ memang. Nah, ini kan ada sempat nitip pertanyaan, bilang kalau ketemu Rian tanyakan ini. Siap. Bahwa kalau itu bawa narasi, bikin kontennya itu memang baca teks atau pakai teleprompt atau memang dihafal atau memang lepas saja? Variatif Kak sebenarnya. Kalau misalnya kontennya memang kayak agak berat pasti saya buat nulis Kak dulu pasti. Jadi kayak bangun tidur tuh biasa kayak ngeliat apa yang lagi rame, ketik-ketik, nulis, baru sorenya tag, habis itu sekitaran sore jam-jam 7 baru diupload. Jadi kayak siklus pembuatan kontennya sebenarnya seperti itu siklusnya. Tapi memang setelah dibuat tetap direvisi dulu, jangan sampai ada saya salah bilang. Iya pasti. Dan dulu kayak sampai sekarang pun beberapa kayak hafal. Sekarang sudah mulai ini hafal banyak dihafal nih. Iya, jadi kayak itu pun kayak hampir ada beberapa kayak kalau dihafal kan kayak saya itu kan buat video kayak one take begitu kayak satu kali take. Kalau ada sedikit salah ucap ulang lagi, bahkan kayak ada sampai 20-puluhan konten lah itu satu hari kayak. Terus kayak ambil kamera terus duduk baru bicara-bicara. Jadi jangan kira bilang orang yang satu kali take ini ya, banyak pengorbanan juga. Nah, di balik itu kan ini Rian punya selalu dalam tanda kutip bank kata-kata begitu. Punya perpustakaan narasi lah. Nah, pertanyaannya itu bagaimana bisa punya perpustakaan seperti itu, kata-kata atau narasi-narasi atau opini-opini sendiri, apa yang mendasari itu semua? Oke. Yang pertama yang mendasari itu Kak keresahan, kegelisahan. Jadi lagi-lagi saya tuh selalu berangkat dari kegelisahan, dari keresahanku pribadi. Jadi kayak selalu kalau misalnya kayak melihat fenomena atau misalnya masalah sosial yang terjadi, pasti ada resah begitu. Kayak beberapa contoh, ada kasus, ada isu. Karena concernku selalu tentang ketidakadilan, kemudian penegakan, kemudian soal korupsi. Jadi kayak memang ketika ada itu selalu resah. Makanya kayak dengan keresahan itu, ubahlah dia jadi kayak narasi-narasi yang selalu selalu mau itu berdampak bagi orang lain. Jadi kayak end game-nya itu bukan tentang kayak misalnya hampir pejabat dengar semuanya atau mungkin bisa mempengaruhi kebijakan, enggak sampai situ juga sih. Lebih ke bagaimana masyarakat itu bisa menentukan keputusan yang tepat. Jadi dengan informasi yang saya bawa, kita itu ya punya banyak pertimbangan sehingga kita enggak satu arah, enggak disuapin, tapi punya banyak narasi-narasi yang hari ini hadir. Jadi artinya informasi tambahan sehingga bisa mempengaruhi keputusan orang dalam misalnya pemilihan lah. Karena itu yang paling vital Kak, menurut saya pribadi, kayak informasi itu sekuat itu. Oke. Rian hobi membaca tidak? Bisa dibilang hobi membaca, bisa sih. Hobi membaca? Hobi membaca. Sebulan berapa buku? Saya tuh tipe orang yang gak terlalu banyak baca buku Kak. Dalam artian ya adalah beberapa, tapi kayak gak mungkin semaniak itulah. Tapi yang paling penting tuh bagi saya kayak baca satu buku, selesai juga satu buku itu. Dalam artian bukan tentang kayak berapa banyak yang kita baca buku, tapi seberapa banyak pengetahuan yang mungkin bisa diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Hobi buku apa kategorinya? Saya lebih suka novel, suka sih, sama beberapa tentang tulisan-tulisan tentang media komunikasi politik. Kalau buku kiri suka tidak? Buku-buku kiri sempat baca juga sih. Ada beberapa. Sebelum dihancurkan. Oh iya deh. Janganlah. Jangan. Makanya kenapa ya? Kayak pikiran merdeka tuh kadang
dipenjarakan dalam artian harusnya kan kita punya keluasan untuk berpikir, untuk kayak menjelajahi ilmu. Karena kan pikiran itu saya pikir ya jangan sampai dipenjarakan sebelum kayak kita suarakan. Kalau masih buku kemudian dibakar, ya, itu sayang sekali. Sayang sekali ya. Apalagi kasihan juga, maksudnya ya kontroversi lah, karena di sisi lain juga ada yang menganggap tanda kutip ini membahayakan nanti pikirannya orang. Ada tanda kutip wah ini apalagi bisa menghalangi orang untuk berpikir lagi lebih, bisa jadi setelah dibaca buku itu bisa menjadi pembanding dengan apalagi untuk cara berpikir kita ke depan. Nah Rian, sekarang di akhir-akhir ini udah 30 menit ini. Nah Rian, ini kan sekarang usiamu 22, sangat muda sekali gitu. Apa endgame-mu? Oke. Kalau saya sih seperti tadi Kak. Saya orangnya memang punya tujuan, tapi tidak terlalu menargetkan apapun itu. Oke, mungkin tujuan-tujuan kecil kayak misalnya saya mau 1 juta dalam tahun ini misalnya, alhamdulillah tercapai. Oke, sekedar itu saja. Dalam artian hari ini pun kayak bersyukur sekali kayak misalnya dikasih kehidupan yang seperti ini pun yang dulu. Jadi saya merasa endgame-ku adalah bagaimana saya bisa menikmati hidup tadi, tapi tidak tenggelam, tidak kebawa arus, tidak kebawa kemana-mana, tapi saya bisa pertahankan prinsipku, bisa pertahankan karakterku yang tidak merugikan orang. Yang penting tuh bagaimana hari ini ya bisa Kak mungkin bahagiakan sekelilingku dulu melalui yang bisa saya lakukan, kemudian bisa bermanfaat buat semua orang. Saya kira endgameku itu sih. Kan ini sekarang apalagi banyak menganggap bahwa di kampung daerah atau bahwa menjadi PNS kan adalah jadi orang mau oleh PNS. Jadi tapi Rian kan bertolak belakang soal itu. Sekarang Rian mau jadi apa? Atau mau buat apakah sesuatu yang itu endgame secara general tadi kan, misalnya bahagia semua orang melakukan itu, tapi secara spesifik Rian mau buat apa atau mau melakukan apa atau memberikan dampak apa ke masyarakat luas? Pertama sih mau jadi pengusaha sih sebenarnya. Tetap jadi pengusaha. Tetap jadi pengusaha, apapun yang diusahakan lah. Apapun yang diusahakan. Selama usahanya apa? Bisnis mau apa cita-citanya? Karena saya tuh Kak tidak terlalu kayak harus misalnya memfokuskan saya mungkin di media, tapi saya tidak menutup diri apapun yang mungkin bisa dilakukan selama itu linear atau relate dengan saya pasti lakukan. Kayak kemarin abis buka nasi kuning di Jakarta, terus kayak terinspirasi dari Makassar juga dengan nasi kuning begadangnya kan di sana. Nggak ada nasi kuning begadang di sana. Nasi kuning begadang di sana. Kemudian kemarin kayak iseng-iseng juga kayak mau launching produk dan segala macam kayak merchandise dari saya. Jadi kayak itu yang saya buat hari ini saya coba jalankan semua. Masih muda ini dicoba dulu. Artinya kalau Pak Dahlan Iskan bilang habiskan jatah gagalmu dulu. Artinya kalau saya juga sendiri dari mahasiswa seperti itu juga, jangan lihat hari ini dari mahasiswa juga sudah jual kalau pisang dampo, tapi pisang dampo. Pisang dampo yang dijemur dulu baru apalagi digoreng. Sudah saya lakukan dulu itu, tapi memang juga tidak ada sangka bahwa sampai hari ini saya bisa membuat seperti ini. Tidak ada juga sangka, artinya saya mungkin juga sempaman dengan Rian bahwa saya lebih suka dengan apalagi rencana-rencana jangka pendek, tapi tetap juga punya mimpi besar. Begitu ya. Oke Rian, sebagai penutup apa pesanmu untuk para anak muda khususnya di anak Sulawesi Selatan ini? Silahkan. Oke, buat teman-teman Sulawesi Selatan, saya pikir ada banyak contoh teladan yang bisa kita teladani hari ini. Contohnya banyak lah, dan saya pikir hari ini saya senang bisa ngobrol bareng Kak Iskandar, kemudian bisa merasakan kampung merdeka itu ternyata seperti apa. Dan betul sih, sepakat sekali bahwa kita pun sebagai manusia harus betul-betul merdeka. Merdeka di sini bukan tentang kemarin kita sempat dijajah. Saya pikir hari ini pun kita bisa saja terjajah oleh banyak sekali. Tapi paling penting kita bisa merdeka secara berpikir dan keberanian. Gitu sih Kak. Jadi harus berani dan berani berpikir sendiri. Itu sih. Oke, thank you. Terima kasih banyak Rian. Siap. Thank you.